Om Swastiastu, semangat dan sebersyukur ini rasanya bisa bertemu dan berbagi konten kepada Semedonoki semua. Semoga ada manfaat yang bisa diambil nanti di ujung video dan kita nikmati dulu prosesnya. Yang apa saya mau bagi dan apa saya katakan ini agak belibet dikit, tapi apa Semedonoki tolong dimaklumi ya, mohon dimakluminya. Dan kita sekarang mau membuat dan kembali lagi ke jajanan pasar tradisional asal dari Purworejo, kurang lebih mungkin ya kita lanjut lagi. Kita kurang lebih menyiapkan 800 ml santan yang akan saya masak dengan gula aren, ada pandan, ada garam, ada gula. Itu saya mix jadi satu, itu saya larutkan dulu untuk membuat liquidnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita tambahkan santan lagi, mungkin taste-nya kurang sedikit ya, terlalu pekat, terlalu light. Nanti aku adjust lagi agar lebih oke sebelum kita masuk ke komponen tepungnya nanti. Nah, sekarang ini yang menarik yang saya akan bagikan kepada Semedonoki. Kita buat cetakan dari jajanan pasar ini. Dari gambaran ini atau dari thumbnail sih udah kelihatan, udah bisa ditebak apa yang saya buat. Nah, mungkin bisa diikuti prosesnya bagaimana saya membuat jajanan pasar ini atau celorot. Mungkin dari metode-metode yang lain atau cara-cara yang lain di YouTube yang lain, di channel konten YouTube yang lain, mungkin ada cara tersendiri untuk membuat cetakan ini. Ini kita perlu siapkan janur untuk membuat cetakan dari celorot tersebut. Kita putar-putar, ada tekniknya, ada yang dilipat dulu, dibagi dua agar tebal dulu, baru kita lipat ke samping. Setelah ke samping kita putar dan putar terus. Itu bisa disesuaikan untuk size-nya dari kecil ya, sekarapmu, bagaimana sesuai selera. Bisa dari bawah langsung naik, intinya di bawah harus rapat, tidak ada rongga agar liquidnya tidak keluar ketika mau di steam atau mau dikukus untuk celorotnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Dari sesimpel itu, tapi memang yang paling menyulitkan itu sedikit di cetakannya yang kita menggunakan janur. Kalau tidak terbiasa seperti saya, pasti agak belibet, pasti agak ya sulit untuk menjalin prosesnya ini. Tapi namanya proses, kalau memang tidak instan, ya inilah kita harus mengikuti tahap by tahapnya. Ya, mungkin terlihat easy di layar kacanya, di layar kameranya. Ya, ini sudah jadi. Mungkin saya contohkan satu karena udah saya kasih backup atau kayak saya udah buat backup sebelumnya, dan ini cuma tambahan atau saya tampilkan untuk Semedonoki agar bisa ada bayangan untuk membuat cetakan celorotnya. Nah, sekarang kita sampingkan dulu atau kita sisihkan dulu cetakan dari celorotnya. Kita masuk ke komponen yang sebelum kita sudah larutkan, yaitu ada santan, ada gula aren, ada gula pasir, ada garam, ada pandan harum. Dan itu sudah ready. Kita masukkan tepung bukan tepung terigu, itu tepung kanji dan tepung beras. Itu kita gunakan untuk membuat adonan celorotnya. Setelah adonan celorot sudah ready, tidak ada yang menggumpal dan semua sudah larut dengan maksimal, kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita buat sebelumnya dengan janur. Ya, mungkin bisa ditutup dengan tutupnya pastinya. Habis itu kita biarkan selama atau sampai matang. Dari artikel yang saya baca, banyak sekali istilah yang diciptakan oleh manusia untuk jajanan satu ini. Dari celorot, dan celurut. Meskipun yang terakhir jauh melenceng untuk namanya, tapi it's okay. Mungkin makin kesini beberapa daerah yang masih ada jajanan satu ini, itu pun langka. Memang eksistensi celorot memang tidak diragukan lagi, sebab kue satu ini sampai berada di 3 negara. Bayangkan, 3 negara bro. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk di Indonesia sendiri, celorot merupakan kue tradisional khas daerah Purworejo, Jawa Tengah, memang benar Jawa Tengah. Jajanan pasar ini merupakan jajanan legendaris masyarakat Purworejo yang tentu masih digemari hingga sekarang. Dan ini menarik, untuk memakan celorot sendiri atau kue khas Purworejo ini, atau khas di mana-mana si Indonesia khususnya, itu seharusnya makannya dipencet dari bawah, dan itu namanya celorot. Itu keluar isiannya, itu kita makan, bukan dikupas janurnya. That's sesederhana itu dari nama celorot sendiri. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk taste-nya atau untuk rasa dan teksturnya sangat luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan lagi, saya hanya bisa menikmati saja. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!